Misterius dan pemandangan tak biasa seolah menyelimuti gedung rumah sakit tempat Julia Perez dirawat pada hari Kamis kemarin. Pasalnya tidak seperti biasanya, sejumlah teman artis yang kerap dipanggil Jupe itu mendadak terlihat datang susul-menyusul untuk menengok Jupe di rumah sakit. Mulai dari pesepak bola muda Diego Michels hingga Zaskia Sungkar secara beruntun datang menjenguk Jupe menjulangkan tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi Jupe dan sempat mengumumkan permintaan bantuan donor darah A+. Mungkinkah kini kondisi Jupe semakin menurun hingga teman-teman Jupe mendadak semakin sering mengunjungi Jupe? Siapapun datang pasti itu semangat buat dia kan, teman, keluarga, siapapun. Dimana tadi saya udah kesini, baru tiba di sini, dia baru bangun, sedikit lelah kan, biasa tuh. Itu sudah. Tapi bicara masih sama sih, bercanda. Apa yang dibicarain? Dia bilang dia kangen aku, dia nggak bercanda. Biasa aja, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Kak Jupe emang kurus, kalau aku ngeliatnya kayak biasa aja gitu. Cuma kan kita kondisi di dalamnya kita nggak pernah tahu. Ya doain aja mudah-mudahan. Makanya aku kan belum ngobrol, aku juga nggak tahu sampai sejauh mana ininya gitu. Paling cuma pernah chattingan aja gitu, cepat sembuh dan lain-lain gitu. Ada apa dengan Jupe? Sempat mengalami pembengkakan kaki di bagian kiri yang tak kunjung sembuh. Mungkinkah sakit kanker stadium 4 yang diderita Jupe kian menyerang pertahanan Jupe untuk drop? Kondisi Jupe pun kian mencuatkan teka-teki karena konon Jupe kerap mencurahkan isi hatinya dan keluhannya lewat sosial media. Apa yang terjadi dengan Jupe? Nggak tahu. Ya mungkin dia ngerasa penyakit dia udah sekian lama, kok masih gini-gini aja. Mungkin dia itu kata hati dia aja kali gitu ya. Alhamdulillah sekian hari sekian dia udah dilalui saat ini alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Pahanya udah semakin nggak kayak kemarin kan terlalu besar ya bengkak, sekarang udah berkurang bengkak kayak gitu aja. Ya kita kan inginnya juga semua juga inginnya cepet sembuh tapi ya mungkin Allah belum mengizinkan dia pulang, mungkin harus istirahat dulu di rumah sakit. Setali tiga uang dengan Jupe, pekan ini Ustadz Solmed juga mendulang panik keluarganya hingga mendadak harus dilarikan ke unit gawat darurat atau UGD rumah sakit. Berawal dari demam panas yang secara tak beraturan menyerang Ustadz Solmed, hari Rabu dini hari kemarin pun Aprilia Jasmine sang istri mendadak dibuat panik oleh panas tinggi yang bahkan membuat Ustadz Solmed drop. Maka April pun melarikan Ustadz Solmed ke UGD hingga setia menemani dan merawat sang suami selama 2 hari berturut-turut di rumah sakit dengan penuh perhatian sekaligus raut cemas seperti berikut ini. Aku baru tidur jam 11, terus rasanya kan masih ngantuk-ngantuknya banget tuh jam 1, tapi dengar suara Ustadz terengah-engah gitu akhirnya kirain nyigo biasa mau dibangunin maksudnya biar sadar bi kok nggak bangun bi megang mukanya panas bi langsung samperin karena kan kepalanya udah mau jatuh dari tempat tidur tuh, langsung saya bawa lah ke UGD. Sampai sini ternyata memang waktu itu 38,8, jadi hampir 39 panasnya. Terus dokter tanya kan kenapa lagi nih tuh. Karena minggu lalu juga habis dibawa ke UGD karena ngedrop habis pengajian ya di rumah. Itu lebih tinggi, 39 lebih. Ngedrop, panik banget karena pas panas gitu. Terus Ustadz kayak nggak terlalu engeh sama aku. Itu kaki juga udah gemeteran nyiapin barang-barangnya. Aduh ya Allah gitu, sambil berdoa deh ya Allah kasih kuat gitu sampai ke UGD.
Ironisnya, hingga nyaris 2 kali 24 jam dirawat di rumah sakit, analisa medis masih belum bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh Ustadz Solmed. Bahkan ketika ditemui oleh tim Hotshot pada hari Kamis kemarin, Ustadz Solmed masih tersiksa dingin meskipun suhu badannya menunjukkan angka panas yang tinggi. Dan seolah tak tahan dengan rasa sakit, secara mengejutkan Ustadz Solmed bahkan mengaku sempat menangis karena sedih memikirkan sakit yang dideritanya masih belum menuai kepastian vonis medis. Sakit apakah yang sebenarnya diderita oleh Ustadz Solmed masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hanya satu yang pasti, kehadiran sang istri dan sultan putranya selalu menjadi obat mujarab bagi hati Ustadz Solmed yang muram sedih oleh sakit. Kemarin saya baru ngerasain itu sakit, saya nangis itu. Nangis saya di sini. Dia panik juga saya nangis. Karena tumben dia nangis gitu. Ya, saya nggak mau ngeluh juga tapi udah nggak kuat. Rasa sakit itu saya tahan udah gak kuat, akhirnya saya nangis. Tapi ini kok diem terus nangis gitu, jadi aku bilang, apa yang dirasain, apaan gitu. Panggil langsung suster kan, apa-apa sambil terus nanya gitu. Perutnya perih, jadi kita nebak-nebak kan. Panggil dokter, naik lagi panasnya, waduh. Nah itu yang sampai sekarang lagi coba diobservasi. Itu dia datang tuh suara beneran. Yang Masya Allah suara kamu dari luar kedengeran. Sini Salim ayah. Ayah lagi. Iya ayah lagi. Si Maya dulu jangan dong. Kita kagak betah rumah sakit dah, nggak ada enaknya di rumah sakit mah. Biarpun makan disuapin, dianterin, diperhatiin beda. Ya dokter sih belum ngasih gambaran kapan. Tapi berharap secepatnya bisa keluar dari rumah sakit. Umat Muslim berduka atas meninggalnya ulama besar Kiai Haji Hasyim Musadi. Mantan ketua PBNU ini menghembuskan nafas terakhir di usia 72 tahun. Dan meninggalkan penggalan-penggalan cerita haru. Salah satunya adalah kunjungan terakhir Presiden Joko Widodo bersama dengan istri yang sempat mengirimkan dokter kepresidenan untuk almarhum Kiai Haji Hasyim Musadi. Seperti apakah penggalan demi penggalan cerita haru berbalut duka atas kepergian tokoh besar Kiai Haji Hasyim Musadi? Simak di Hotshot sesaat lagi.